Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda Islam yang saya hormati, baiklah kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Di bagian yang lalu kita telah sampai kepada ringkasan dari kesimpulan Ibnu Hazm mengenai akidah dari agama Nasrani. Baik, kita lanjutkan. Adapun ringkasan dari kesimpulan Ibnu Hazm mengenai akidah mereka yang terdapat dalam tulisan Injil adalah sebagai berikut. Inilah 70 jenis kebohongan dan kontradiksi yang terdapat dalam Injil-Injil mereka. Di antara isi Injil-Injil tersebut terdapat beberapa pasal yang masing-masing berisi 3 jenis kebohongan secara langsung, sehingga semakin menurunkan tingkat kredibilitas kitab Injil mereka yang memang sudah sangat rendah. Dan di dalam Injil-Injil mereka ini terdapat banyak sekali bentuk sebutan untuk Isa Al-Masih dan ungkapan-ungkapan tentangnya. Misalnya putra Allah, putra Yusuf, putra Daud, putra manusia, Tuhan yang menciptakan dan membagi rezeki, domba Allah, dia berada di Allah dan Allah berada dalam dirinya, dia berada dalam murid-muridnya dan mereka berada dalam dirinya, ilmu Allah dan kekuasaannya, dia tidak menghukum siapapun dan tidak pula pernah melaksanakan keinginannya. Ia adalah Nabi Allah dan anak lelaki Allah. Allah telah menyerahkannya kepada musuh-musuhnya. Allah turun dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada Isa. Ia mengajarkan batas-batas mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan di langit dan di bumi. Ia merasa lapar dan butuh makanan. Ia merasa haus dan minum. Ia merinding karena takut. Ia memaki pohon tin bila ia tidak berbuah. Ia mengalami kegagalan. Ia mengendarai keledainya. Ia menampar wajahnya. Ia memukul kepalanya dengan tongkat. Ia dicambuk punggungnya dengan cemeti. Ia terbunuh karena tusukan. Ia mengolok-olok yang lain. Ia menyiramkan cuka ke tanaman labu. Ia disalib di antara 2 kayu. Kedua tangannya menjadi berwarna coklat karena kepanasan. Ia meninggal sesaat. Ia dikuburkan dan ia hidup kembali setelah kematiannya. Dikatakan pula bahwa ia tidak memiliki keinginan setelah hidup kembali dan kemudian berkumpul lagi dengan para pengikutnya, kecuali hanya meminta makan. Lalu mereka pun memberinya makan berupa roti dan ikan paus panggang. Mereka juga memberinya minum berupa madu. Setelah menyebutkan menguraikan hal di atas, Ibnu Hazm juga menguraikan dan menjelaskan beberapa bentuk kebohongan, kekufuran dan kemusyrikan mereka yang terdapat dalam kitab-kitab agama mereka yang selain Injil. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai bentuk penyelewengan dan penyimpang yang menimpa agama Yahudi dan Nasrani inilah yang melatar belakangi perlunya diutus seorang rasul lain, yaitu Muhammad bin Abdullah, untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan tadi. Dan agama yang baru ini tak lain adalah diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, yakni setelah sebelumnya mereka dipersiapkan agar bisa menerima ajaran agama ini. B. 2. Kondisi politik dan sosial umat Nasrani. Pada permulaan abad ke-6 Masehi terjadi sebuah perang besar antara umat Kristen dari Syam dan penguasa Romawi dengan umat Kristen Mesir, atau antara kelompok Milkaniyah yang diwakili para penguasa Romawi dengan kelompok Manufisiyah yang diwakili oleh masyarakat Koptik. Peperangan ini dipicu oleh adanya perbedaan di antara kedua kelompok ini seputar hakikat dan keadaan Al-Masih. Menurut kelompok Milkaniyah, Al-Masih memiliki wujud ganda, sementara itu kelompok Manufisiyah berkeyakinan bahwa Al-Masih hanya memiliki satu wujud saja. Ironisnya, dunia baca negara-negara Kristen saat itu juga tengah disibukkan oleh berbagai macam gejolak sosial. Dan pada sisi lain mereka dituntut untuk bekerja keras, memerangi kerusakan, mengadakan perbaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan. Tercatat umat Kristen Koptik di Mesir saat itu tengah mendapat tekanan-tekanan dikarenakan perbedaan akidah mereka dengan akidah negara. Negara Romawi bagian timur, saat itu kondisi masyarakatnya sudah sangat memprihatinkan. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada pemerintahan yang ada dan lebih menghormati penguasa-penguasa asing. Situasi dan kondisi ini pada akhirnya melahirkan berbagai huru-hara dan gerakan pemberontakan. Tercatat misalnya, pada tahun 532 Masehi, sekitar 1.300 warga Konstantin menjadi korban sebuah huru-hara berdarah. Bahkan upaya-upaya penguasa untuk meredam gejolak dan huru-hara ini pun sangat berlebih-lebihan dan tidak berperadaban.
Sementara itu di Mesir, Kekaisaran Bizantium tengah mengalami krisis multidimensional. Terjadi berbagai bentuk pemaksaan agama, kediktatoran penguasa, dan kesewenang-wenangan pemerintah. Ironisnya, kemiskinan pun merebak di tengah-tengah mereka. Pasalnya, kendati saat itu kambing-kambing mereka dapat menghasilkan susu dengan baik, mereka kesulitan untuk memberi makan. Disebutkan penduduk Mesir tidak ada yang selamat dari bencana ini kecuali mereka yang menganut Islam. Hal ini bahkan diakui oleh salah seorang penganut agama Kristiani sendiri, yaitu Gustav Le Bon. Kondisi serupa menimpa pula umat Kristen di wilayah Suriah. Di tengah-tengah mereka merebak berbagai bentuk kezaliman, sampai-sampai tidak sedikit masyarakat Suriah yang dengan terpaksa harus menjual anak-anak mereka untuk menjadi budak demi menutupi hutang-hutang mereka. Demikian halnya dengan masyarakat Kristen Eropa Barat dan Utara. Saat itu mereka senantiasa hidup di tengah gejolak peperangan, perseteruan, kejahilian, dan ekstremisme beragama. Dan yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya perdebatan jahiliyah terkait dengan upaya-upaya mendiskreditkan kaum wanita. Sebagai misal, saat itu berkembang beberapa pertanyaan berikut. Apakah perempuan termasuk ke jenis binatang atau manusia? Apakah mereka memiliki ruh yang abadi atau tidak? Dan apakah perempuan juga memiliki hak memiliki, menjual, dan membeli? C. Kondisi keagamaan, politik, dan sosial umat Majusi. 1. Kehidupan beragama. Sebelum Zoroaster muncul, di Iran telah berkembang kepercayaan terhadap Dewa Mitra, Dewa Yema, dan Dewa Asya. Kepercayaan ini bertahan hingga munculnya ajaran Zoroaster, dan kepercayaan tersebut secara umum masih terpengaruh dan diwarnai oleh unsur-unsur dinamisme yang senantiasa mengkultuskan unsur-unsur alam seperti api dan bintang-bintang. Selain itu, di dalamnya juga diajarkan penyembahan terhadap banyak Tuhan. Adapun ajaran Zoroaster pada dasarnya adalah ajaran yang memerangi kepercayaan dan penyembahan terhadap Dewa Mitra, Yema, dan Asya, serta doktrin-doktrin pemujaan terhadap berhala. Terbukti di antara doktrin-doktrinnya yang paling menonjol adalah 1. Mengajak manusia untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan berhala-berhala serta golongan Sabiyah, penyembahan atau kepercayaan terhadap bintang-bintang dan berbagai kekuatan alam lainnya. Mengajak manusia untuk mensucikan matahari dan api dalam kapasitas keduanya sebagai simbol kekuatan tunggal yang tidak pernah berhenti melimpahkan kasih sayang, cahaya, kelembutan, dan kesucian, serta senantiasa menolong manusia dari berbagai bencana. 4. Mengajarkan kepada pengikutnya untuk memuliakan tanah, air, dan udara dalam kapasitas ketiganya sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sepeninggal Zoroaster, muncullah kelompok Majusi. Mereka adalah para penyembah api dan meyakininya sebagai Tuhan. Mereka selalu memuja-muja api di dalam saat-saat keagamaan mereka tanpa ingat sedikit pun bahwa sebenarnya api itu adalah simbol bagi kaum lemah atau fakir miskin. Itulah makanya mereka sering disebut sebagai para penyembah atau pemuja api. Adapun ritual yang berlaku di masyarakat Persia sebelum munculnya Zoroaster dan ajarannya adalah ritual penyembahan terhadap berhala dan persembahan hewan kurban untuk tuhan-tuhan mereka, terutama Dewa Mitra, dewa yang paling tinggi kedudukannya. Ketika Alexander dari Makedonia menyerang Persia, tepatnya pada akhir abad ke-4 sebelum Masehi, ajaran Zoroaster sudah tidak terdengar lagi. Ia baru muncul kembali setelah 5 abad kemudian, tepatnya pada saat berdirinya Imperium Sasania atau Sasanid, yakni mereka karena imperium baru ini ingin kembali kepada ajaran Zoroaster sebagai salah satu agama kuno yang pernah ada di Persia. Sayangnya ajaran Zoroaster yang diterapkan di Imperium Sasania sangat berbeda dengan ajaran Zoroaster yang asli. Ajaran tersebut ternyata hanya dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan para penguasa dan kesenangan para pendeta saja. Pada abad ketiga sebelum Masehi, di tengah-tengah masyarakat Majusi muncul lagi seorang pembawa ajaran baru bernama Mani. Maka dari itu ajarannya terkenal dengan sebutan ajaran Manawiyah. Ajaran ini merupakan sinkretisme atau perpaduan antara ajaran Zoroaster, Kristiani, dan Disonia. Di mata para penganut Zoroaster, Mani telah menyimpangkan dan murtad dari ajaran Zoroaster yang sebenarnya, sehingga ia disebut sebagai seorang zindik, orang yang murtad. Alasannya menurut mereka adalah karena Manawiyah selalu menonjolkan faham dualisme dalam setiap ajaran dan doktrinnya. Sebagai contoh, Manawiyah mengatakan adanya dualisme kekuatan dalam setiap wujud. Bahkan menurut ajaran Manawiyah, dalam alam semesta ini pun dikuasai oleh dua unsur atau prinsip, cahaya dan kegelapan. Cahaya merupakan sumber kebaikan, sedangkan kegelapan merupakan sumber kejahatan. Dikatakan bahwa keduanya sama-sama memiliki kemampuan untuk mengetahui. Lalu kata mereka, ketika kedua kekuatan ini bersatu, alam semesta ini pun tumbuh berkembang dengan berbagai fenomena peristiwa materi dan makhluk lainnya. Manawiyah juga mengatakan bahwa siapa saja yang membantu memperpanjang masa penyatuan kedua unsur atau cahaya dan kegelapan tersebut adalah orang-orang yang tidak baik. Dan salah satu perbuatan yang mengarah pada hal itu adalah pernikahan dan berketurunan.
Oleh karena itu, para penganut ajaran Manawiyah mengajarkan kepada setiap manusia untuk menjalani kehidupan pertapaan dan kependetaan serta meninggalkan segala hal yang berkait dengan proses berketurunan. Dan semua ini tak lain adalah dalam rangka mempercepat kebinasan alam semesta ini dan memisahkan cahaya dari kegelapan. Pada tahun 276 Masehi, Mani atau pendiri aliran Manawiyah Manichaeism terbunuh oleh penguasa Persia bernama Bahram, anak Hormizd I, anak Sapur I. Tentang alasannya membunuh Mani, Bahram mengatakan, laki-laki ini telah datang dan mengajak untuk menghancurkan alam semesta, maka sudah sepatutnya bila kita membunuhnya terlebih dahulu. Sekalipun mendapatkan tekanan sedemikian rupa, ajaran Manawiyah tetap bisa eksis dan perlahan-lahan menjadi sebuah gerakan dakwah tersembunyi. Bahkan ajaran ini masih ditemukan dan dianut oleh beberapa kalangan pada masa setelah kedatangan Islam. Kemudian pada penghujung abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 478 Masehi, muncul lagi sebuah ajaran baru yang disebarkan oleh Mazdak. Dalam ajarannya, Mazdak banyak mengikuti acara-acara Mani untuk mendakwahkan tentang hal kepemilikan bersama atau setiap harta dan wanita. Ajaran-ajaran tersebut sempat diterima oleh Raja Iran saat itu, yaitu Raja Kubat. Namun setelah menerapkan ajaran-ajaran Mazdak ini di tengah-tengah masyarakatnya pada 10 tahun pertama masa kepemimpinannya, Kubat sedikit demi sedikit mulai mendapatkan beberapa titik ketidakbenaran dari ajaran-ajaran tersebut. Singkat cerita, Kubat pun meninggalkan ajaran-ajaran tersebut dan membunuh Mazdak. Lalu pada tahun 529 Masehi, Kubat melakukan upaya menumpas seluruh pengikut Mazdak dengan berbagai penyerbuan dan penyisiran ke kantong-kantong massa mereka. Singkat cerita, akhirnya ajaran ini berubah menjadi sebuah gerakan rahasia dan bisa bertahan hingga masa berlangsungnya pemerintahan Sasaniyah. Dan tak lama kemudian, yaitu ketika ajaran Islam datang, mereka baru berani memperlihatkan diri kembali secara terang-terangan. Ajaran lain yang pernah muncul di Iran para Islam adalah ajaran Markuniyah. Nama ini dinisbatkan kepada pencetusnya yang bernama Markyun. Ajaran ini pun berangkat dari paham dualisme. Jelasnya mereka meyakini bahwa cahaya adalah penciptaan kebaikan dan kegelapan adalah pencipta keburukan. Pada sisi lain, ajaran ini juga diwarnai oleh unsur-unsur ajaran Zoroaster dan Kristen yang pernah muncul sebelumnya. Selain Markuniyah, di Persia pernah muncul ajaran lain yang bernama ajaran Disoniyah. Seperti beberapa ajaran sebelumnya, kepercayaan baru ini juga menganut paham dualisme. Bahkan ajaran baru ini memiliki kesamaan dengan ajaran Markuniyah dalam pandangannya tentang adanya unsur ketiga selain cahaya dan kegelapan. Menurut ajaran ini, tugas unsur ketiga ini adalah memisahkan antara unsur cahaya dan kegelapan. Akan tetapi, ajaran ini tidak menjelaskan bagaimana proses terwujudnya unsur ketiga ini. Ibnu Dison, nama pencetus ajaran ini, menurut beberapa kalangan termasuk orang yang pertama kali melontarkan pemikiran tentang inkarnasi, terbukti dalam salah satu ajarannya ia mengatakan bahwa cahaya Allah telah masuk dan menempati hatinya. 2. Kondisi politik dan sosial masyarakat Majusi. Persia diterpa dekadensi moral pada saat penduduknya masih menganut kepercayaan-kepercayaan kuno atau animisme, dinamisme, dan paganisme yang telah ada sebelum munculnya ajaran Zoroaster. Dekadensi moral tersebut secara mencolok terlihat di tengah-tengah masyarakat pedalamannya yang senantiasa terlibat dalam pertikaian dan peperangan antara golongan. Bahkan di tengah-tengah mereka saat itu tak pernah sepi dari aksi-aksi perampasan, perampokan, dan pembunuhan. Tak lama kemudian muncullah ajaran Majusi. Pada awal kedatangannya, ajaran ini berupaya keras memberantas dekadensi moral dan krisis sosial di Persia tersebut. Namun sayang belum sempat upaya itu terwujud pada saat bersamaan muncul ajaran-ajaran lain semisal Manawiyah dan Mazdakiyah. Di bawah naungan ajaran-ajaran Majusi yang notabene bersumber dari ajaran Zoroaster, Manawiyah, Mazdakiyah, dan kepercayaan-kepercayaan Iran kuno lainnya, inilah masyarakat Iran semakin terpuruk ke dalam kehidupan yang dipenuhi dengan fenomena degradasi moral, pertikaian, perpecahan, dan pertumpahan darah, baik di antara sesama mereka sendiri atau dengan bangsa-bangsa lain. Adapun yang sering terjadi adalah kaum penyembah api atau menyerang para pengikut Al-Masih atau Nasrani dan kemudian berhasil merampas harta benda mereka dan menahan sebagian mereka sebagai tawanan. Namun bangsa Persia kadang-kala juga mengalami kekalahan dan bisa ditaklukkan oleh Romawi. Perlu dicatat bahwa penganut Majusi dari bangsa Persia banyak yang tidak menyembah Tuhan yang sebenarnya. Selain itu, di dalam jiwa mereka pun tidak tertanam nilai-nilai moralitas yang tinggi. Pada sisi lain, para kaisar Romawi senantiasa menindas kelompok-kelompok agama atau kepercayaan yang secara akidah berseberangan dengan akidah mereka.
Salah satu fenomena sosial yang mencerminkan terjadinya degradasi moral masyarakat Persia saat itu adalah diperbolehkannya seorang laki-laki mengawini muhrimnya sendiri. Praktik seperti ini dibenarkan oleh dan banyak dipraktikkan oleh para penganut Zoroaster. Mereka berpendapat seorang anak laki-laki itu diperbolehkan untuk memuaskan nafsu ibunya, dan apabila seorang suami meninggal dunia maka yang lebih berhak untuk mendapatkan istrinya adalah anaknya. Oleh karena itu tidak mengherankan bila kita melihat dari catatan sejarah bahwa salah satu raja mereka yaitu Yazdeger II memerintah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, akhirnya menikahi putrinya sendiri dan kemudian membunuhnya. Tercatat pula Bahram Gobin yang memerintah pada abad ke-6 Masehi telah menikahi saudara perempuannya sendiri. Sementara itu ajaran Mazdakiyah banyak mendapat dukungan dari kalangan muda, orang-orang kaya, kaum bangsawan dan masyarakat pada umumnya, dikarenakan ajaran-ajarannya bisa menjadi alat untuk memuaskan hawa nafsu kelompok-kelompok ini. Bahkan ajaran ini pun didukung oleh dan dianut oleh penguasa setempat selama beberapa masa sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Faktor inilah yang mempermudah dan ikut mempercepat perkembangan ajaran ini di tengah-tengah masyarakat Majusi di Persia. Akibatnya Persia pun semakin tenggelam dalam berbagai bentuk degradasi dan kerusakan moral yang diakibatkan ajaran tersebut. Fenomena lain yang tumbuh subur di masyarakat Persia saat itu adalah pengkultusan terhadap para tokoh agama spiritual dan kaum bangsawan mereka. Mereka memandang orang-orang tersebut memiliki tingkat yang lebih tinggi dari orang-orang kebanyakan dalam hal budi pekerti, perilaku, akal, dan kesucian jiwa. Pemikiran inilah yang melandasi sikap mereka dalam memberikan kekuasaan spiritual yang tanpa batas terhadap kelompok tersebut. Bahkan mereka pun akan tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap apa saja yang diperintahkan kelompok tersebut. Sementara itu, di kalangan orang kebanyakan pun terdapat tingkatan-tingkatan sosial atau kasta yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki kedudukan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Adapun dalam masalah fanatisme, bangsa Persia termasuk memiliki fanatisme yang tinggi terhadap kepersiaan mereka. Menurut mereka, Persia adalah bangsa yang paling terhormat dari sekian banyak suku bangsa. Selain itu, Allah juga telah memberi mereka berbagai kelebihan, bakat, dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki bangsa manapun. Fanatisme inilah yang kemudian membuat mereka selalu memandang rendah terhadap umat-umat lain, dan tak jarang mereka melontarkan julukan-julukan khusus yang berbau celaan atau hinaan terhadap umat yang lain. Perlu digarisbawahi bahwa api tidak pernah menurunkan wahyu apapun kepada para penyembahnya. Ia juga tak pernah mengutus seorang rasul atau nabi untuk menyampaikan tuntunan dan petunjuk-petunjuk kepada manusia. Lebih dari itu, api pun tidak pernah bisa menuntun setiap gerak langkah hidup manusia dan juga tidak pernah bisa menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan dosa dan kejahatan. Akibatnya masyarakat Majusi yang telah menyelewengkan ajaran Zoroaster pun menempatkan agama tak lebih dari sekedar ritual yang telah selesai ketika sudah dilaksanakan di tempat-tempat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu saja. Adapun di luar ruang peribadatan, dalam kehidupan sehari-hari mereka, di tempat-tempat bekerja, di jalanan, di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lainnya, mereka merasa bisa berlaku secara bebas. Mereka dapat melangkah sesuai dengan kehendak nafsu mereka. Kehendak hawa nafsu mereka sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sepanjang sejarah. Itulah kehidupan bangsa Persia di bawah ajaran Majusi. Mereka sama sekali tidak merasakan dan mendapatkan ajaran agama sebagai sumber tuntunan, petunjuk, dan pendidikan untuk melakukan berbagai bentuk kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan mereka. Lebih dari itu, selain tidak bisa menjadi sistem tatanan hukum yang ikut mengatur kehidupan setiap individu, masyarakat, dan negara mereka, agama Majusi juga tidak berhasil menjadi benteng bagi manusia dari kesenang-wenangan para penguasa. Padahal semua hal inilah yang kemudian mereka dapatkan dari Islam. Adapun dalam kehidupan politik, selama berada di bawah bayang-bayang ajaran Majusi ini, bangsa Persia nyaris tidak pernah mendapatkan pemerintahan yang berhasil memberantas berbagai kebobrokan sosial yang terjadi. Bahkan yang terjadi adalah para raja dan pejabatnya sendirilah yang justru memelopori kebobrokan tersebut. Pasalnya, sebelum umat manusia menyembah Tuhan yang sebenarnya, mereka telah menganggap diri mereka masing-masing sebagai Tuhan. Mereka senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Terbukti, 6 orang raja di antara mereka hanya menduduki kursi tersebut dalam beberapa bulan saja. Ironisnya, perebutan kekuasaan ini hanya dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan duniawi para raja tersebut, menumpuk kekayaan pribadi dan bermegah-megahan dengan kenikmatan dunia. Demikianlah, maka tidak mengherankan bila dalam cerita-cerita mitos Persia penuh dengan cerita-cerita tentang para penguasa dan raja-raja Persia yang kaya raya dan senantiasa hidup dalam kemewahan dan kegemerlapnya dunia. Tentu Anda pernah mendengar cerita tentang Raja Yazdeger, raja terakhir bangsa Persia. Syahdan ketika mengungsi dari serangan pasukan Islam, ia membawa serta 1.000 juru masak, 1.000 penyanyi, 1.000 petugas kebersihan, 1.000 penjaga pakaian, dan masih banyak lagi miliknya. Namun demikian, ternyata ia masih merasa dirinya sebagai pengungsi yang malang dan menyedihkan.
disebutkan bahwa di bawah pemerintahnya itu bangsa Persia sangat menderita dan sengsara dikarenakan tingginya biaya pajak dan upeti yang diambil kerajaan. Baik, untuk sementara kita cukupkan di situ dulu. Insya Allah kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu bagian selanjutnya, yaitu D, kondisi keagamaan dan sosial masyarakat Cina. Nah, ini perlu juga kita ketahui bagaimana yang akan kita bacakan nanti. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.